Tuhan tak pernah gagal dalam segala yang kau rencanakan. Tuhan tak pernah lalai dalam segala hal yang kau janjikan. Tuhan tak pernah gagal dalam segala yang kau rencanakan. Tuhan tak pernah lalai dalam segala hal yang kau janjikan. Kau rancangkan hidup dalam damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Ku bersuka senantiasa karena ku percaya ku ada tangan yang kuat. Tuhan tak pernah gagal dalam segala yang kau rencanakan. Tuhan tak pernah lalai dalam segala hal yang kau janjikan. Hey! Kau rancangkan hidup dalam damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Ku bersuka senantiasa karena ku percaya ku ada tangan yang kuat. Kau rancangkan hidup dalam damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Ku bersuka senantiasa karena ku percaya ku ada di tangan yang kuat. Tuhan tak pernah gagal dalam segala yang kau rencanakan. Tuhan tak pernah lalai dalam segala hal yang kau janjikan. Hey! Kau rancangkan hidup dalam damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Ku bersuka senantiasa karena ku percaya ku ada di tangan yang kuat. Kau rancangkan hidup dalam damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Ku bersuka senantiasa karena ku percaya ku ada di tangan yang kuat. Kau rancangkan hidup dalam damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Ku bersuka senantiasa karena ku percaya ku ada di tangan yang kuat. Kau rancangkan hidup dalam damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Ku bersuka senantiasa karena ku percaya ku ada di tangan yang kuat. Di tangan yang kuat, di tangan yang kuat. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal
lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari sandarkan segala pengharapan kita kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun seolah-olah semua pintu tinggal tertutup, Tuhan masih sanggup membuka pintu dan membuka jalan bagi setiap persoalan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Oleh sebab itu serahkan semuanya kepada Dia dan katakan bersama-sama, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi katakan,
kepada Dia dan katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi sebagai doa. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Selalu ada bersamaku, menjadi penopang hidupku. Allahku, Allahku yang ku percayai. Oh, selalu ada bersamaku, membuka jalan. Pertolongan-Mu, oh, dalam Tuhan ada harapan, di dalam Tuhan ada masa depan. Oh, tak pernah gagal, Kau tak pernah gagal memberkati kami, tak pernah gagal untuk menolong kami, Tuhan. Saat kami sendiri dan tak ada jalan keluar, kami temui Kau ada di sini. Beri kami hati yang memahami, untuk melihat besarnya Engkau, baiknya Engkau, setianya Engkau, Tuhan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Engkau hadir di rumah tangga kami. Engkau hadir di rumah kami Tuhan. Engkau hadir di hati setiap kami. Engkau hadir dalam hati pasangan kami. Engkau hadir dalam hati anak-anak kami. Engkau hadir dalam hati orang tua kami. Engkau hadir di rumah kami Tuhan. Dan kemenangan terjadi di rumah kami. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kuasa-Mu menaungi setiap kami Tuhan. Mengangkat setiap kami. Ya. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Di rumah kami Engkau hadir Tuhan. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hati ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saat kami menyembah, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
how great is our God. Jesus name above all names. Mari deklarasikan. Jesus name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Jesus name above all names. Jesus name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. Say, How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Yeah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. All will see how great, and all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Jesus Christ. Hallelujah. Shalom, mempelai Kristus yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam program Revival at Home. Setiap kita pasti banyak mengalami pergumulan. Sudah 1 tahun lamanya kita ada dalam hidup di dalam pandemi. Ya, banyak orang mulai kehilangan yang namanya pengharapan. Banyak orang mulai kabur tentang imannya. Tapi bagaimana malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mengerti kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan atau Alkitab kita di Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Yohanes 5 ayat pertama sampai yang ke-9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang pimpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Mempelai Kristus, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita membaca kisah ini, kisah yang cukup menarik. Bagaimana ada orang yang sakit selama 38 tahun. Dia berbaring di tilamnya di salah satu serambi yang ada. Di serambi Bethesda itu. Dia menantikan kesempatan untuk disembuhkan. Selama 38 tahun itu juga, dia menantikan pertolongan orang. Dan kita ketahui dan kita baca, bahwa tidak ada satu orang pun yang mau menolongnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita akan belajar bersama-sama. Dalam sebuah kondisi seperti itu, dalam sebuah kenyamanan yang tidak nyaman sebenarnya, orang yang sakit itu hanya bisa melihat kesembuhan dan kesembuhan orang lain. Bapak Ibu, malam hari ini kalau boleh saya berikan tema sederhana, bangunlah dari tidurmu dan percayalah mujizat itu tetap ada. Nah, mengapa saya memberikan tema bangunlah dari tidurmu? Sama seperti orang yang sakit ini 38 tahun, dia tetap tidur di dalam tilamnya. Dia hanya bisa melihat sementara menantikan pertolongan orang untuk membawa dirinya ke kolam Bethesda ketika malaikat menggoncangkan air itu. Bapak Ibu yang terkasih, bisa dibayangkan 38 tahun. Mungkin di tahun-tahun pertama dia bisa berkata, hari ini belum kesempatanku. Tahun kedua, sama, mungkin belum saatnya. Tapi bagaimana selama bertahun-tahun, 38 tahun. Bisa jadi orang ini seperti sudah kehilangan harapan. Iman dia punya. Karena dia berkata, sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan, artinya dia mempercayai akan ada mujizat. Tetapi berbicara tentang kesempatan untuk bisa masuk, berbicara tentang kekuatan untuk bisa masuk, sepertinya orang ini sudah tidak punya harapan lagi. Dan bisa dipastikan orang-orang yang lain sudah berusaha lebih dahulu dengan segenap kekuatannya. Sementara dia hanya akan melihat. Ketika Yesus melihat apa yang dialami oleh orang ini, maka Yesus datang dan berkata, pertanyaan yang sangat dinantikan jawabannya. Maka kalau kita lihat pertanyaan Yesus sederhana, maukah engkau sembuh? Sebagai orang yang menantikan kesembuhan selama 38 tahun. Mungkin kalau tahun-tahun awal dia akan berkata, aku mau. Tetapi
jawaban itu tidak pernah keluar dari mulutnya. Tetapi yang ada hanya sedikit keluhan. Jawabannya justru berorientasi kepada dirinya sendiri dengan menyalahkan orang lain. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Seberapa banyak kita juga sering mengalami seperti itu. Ketika ditanya apakah kita perlu pertolongan, justru orientasi kita bukan pada apa yang harus kita jawab dengan benar, apa yang kita butuhkan, tetapi orientasi tidak ada yang menolong. Tapi kalau kita lihat, Yesus sudah tahu berapa lama, berapa banyak waktu yang dihabiskan hanya untuk menanti kesembuhan itu. Pertanyaan sederhana yang seringkali tidak bisa dijawab karena kehilangan harapan. Mungkin kalau orang lain berkata, aku mau sembuh. Tapi bisa dibayangkan, orang ini hanya berkata, orang lain tidak membawa aku, menurunkan aku ketika air itu tergoncang. Yesus tahu bahwa orang ini putus harapan. Dia hanya menantikan mukjizat yang mungkin tidak pernah dipikirkan. Karena yang dilihat hanya orang lain sembuh, orang lain dipulihkan, orang lain bisa bersuka cita karena kesembuhan. 38 tahun bukan waktu yang singkat untuk bisa pulih, percaya, dan punya pengharapan yang kuat. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus tahu. Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. 3 perintah, semua perintah aktif. Dimulai dari bangun, mengangkat tilam, dan berjalan. Ini ada sebuah rentetan tindakan yang harus dilakukan. Memang secara logika tidak mungkin orang bisa mengangkat tilam kalau tidak bangun. Tidak mungkin orang akan berjalan kalau masih ada di dalam tilam. Dan kalau kita lihat di bacaan-bacaan, jawaban-jawaban seperti ini, perintah-perintah seperti ini diulang sampai 3 kali. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami banyak pergumulan. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami banyak masalah. Kita banyak tantangan. Kita mulai berpikir, memang secara iman kita selalu berkata, aku yakin Tuhan pasti menolong. Sama seperti orang ini menantikan sewaktu-waktu malaikat menggoncangkan. Ada iman. Dan berkata Tuhan pasti menolong. Tapi masalahnya kapan Tuhan menolong? Untuk mendatangi goncangan air dengan mukjizatnya. Hal yang tidak mungkin. Tetapi pada saat itu Yesus datang. Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus tidak marah ketika bertanya dan dijawab dengan hal yang lain. Karena Yesus tahu betapa dalamnya luka hati, bukan sekedar di dalam tilam. Tetapi luka hati 38 tahun melihat orang lain menerima mukjizat, menerima pertolongan Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami hal yang sama, atau Bapak Ibu mempelai Kristus sedang mengalami hal yang sama, sedang bergumul untuk masalah kehidupannya, bergumul untuk sakit penyakitnya, bergumul untuk kehidupan ekonomi, hutang piutang, bergumul untuk relasi hubungan keluarga,
bertahun-tahun. Tidak sedikit orang yang semakin luka hati ketika melihat orang lain ditolong. Ketika melihat orang lain dipulihkan. Dan selalu hanya berpikir, mujizat itu hanya berlaku untuk mereka. Sekalipun mulutnya berkata, aku percaya Tuhan pasti menolong. Tapi sesungguhnya sedang memungkiri iman percayanya sendiri. Mempelai Kristus sama dengan orang ini. Tidak mampu menjawab, ya aku mau sembuh. Tapi yang dilihat adalah orang lain. Orang yang tidak mau menolong dia. Orang yang tidak mau membantu dia. Orientasinya kepada orang lain dengan menyalahkan. Tapi ketika Yesus berkata seperti itu, maka ditemukan jawaban yang luar biasa. Yesus tidak pernah marah ketika orang tidak punya pengharapan. Yesus justru memulihkan masih ada harapan. Yesus memulihkan masih ada mujizat. Hal ini mungkin tidak pernah disangka kalau ada orang yang mau datang dan berkata. Karena bagi orang itu dalam pikirannya, siapa tahu orang yang di depannya dan bertanya ini akan menolongnya, membawanya, menuntunnya ketika kolam air Bethesda terguncang. Maka sesungguhnya yang dinantikan pertolongan adalah membawa di dalam kolam Bethesda. Tapi yang terjadi justru mujizat yang datang. Kesembuhan yang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, seberapa banyak, seberapa lama kita tinggal di dalam kenyamanan yang tidak nyaman. Tilam kita mengikat. Mungkin kita berkata, aku gak punya tilam. Tapi bisa jadi tilam kita adalah rasa sakit hati. Tilam kita adalah kekecewaan. Tilam kita adalah hal-hal yang membuat kita terikat. Dan kita hanya berkata, menantikan pertolongan Tuhan. Kalau hari ini kita memiliki tilam-tilam itu, dan mungkin kita mulai mengoreksi, membuka diri kita, apakah yang menjadi tilam kita? Sehingga mengikat kita tidak mampu melihat karya Tuhan yang luar biasa. Justru kalau kita lihat tilam kita akan menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Yesus tidak berkata ketika dengan pertanyaan, maukah engkau sembuh? Tetapi dia berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Kalau tilam dulu membawa orang ini, mengikat orang ini, mengendalikan orang ini selama 38 tahun. Tapi lewat perkataan Yesus, tilam itu bisa diangkat. Dan bisa jadi ditunjukkan, inilah yang mengikat hidupku selama 30 tahun, 38 tahun. Inilah yang mengikat aku tidak bisa kemana-mana. Aku orang yang sakit. Tetapi ketika tilam itu diangkat, ditunjukkan, artinya ada kebebasan, ada kemerdekaan di dalam kehidupan. Hari ini, malam ini, mungkin kita sedang merenungkan, baik yang sedang melihat lewat program di YouTube channel, di Radio Betani FM, di Facebook Betani FM, mulai kita koreksi apa yang mengikat hidup kita. Jangan-jangan kita hanya berorientasi, orang lain ditolong, mengapa aku tidak? Orang lain bisa bersuka cita, mengapa aku tidak?
Memang kalau kita lihat dalam kondisi seperti itu, egoisme sangat besar. Untuk menolong orang lain, mungkin tidak lagi terpikirkan. Sehingga Yesus datang memupus egoisme setiap orang. Bapak Ibu yang terkasih, kehadiran Yesus di kolam Bethesda bukan tanpa terencana. Karena Yesus tahu ada jiwa yang harus ditolong, ada jiwa yang harus diselamatkan. Yesus tahu setiap langkah perjalanannya sangat berarti bagi orang lain. Ketika kita menemukan apa yang menjadi tilam kita menanti pertolongan Tuhan. Malam hari ini Tuhan akan menolong Bapak, Ibu, Saudara. Jika pertanyaan yang sama, maukah engkau sembuh? Malam hari ini ada pertanyaan yang sama dari Tuhan Yesus Kristus. Maukah engkau pulih? Pulih kesehatanmu. Maukah engkau pulih? Pulih ekonomimu, maukah engkau pulih? Pulih hubungan relasi keluargamu, maukah engkau pulih? Pulih dalam segala sesuatu dalam kehidupanmu. Pertanyaan yang sama malam hari ini datang untuk setiap kita. Datang untuk Bapak Ibu yang terkasih, mempelai Kristus yang melihat dan mendengar program ini. Jika pertanyaan itu ada dalam hati Bapak Ibu, hal yang paling tepat dilakukan adalah, aku mau ya Tuhan. Aku mau ya Tuhan. Mungkin selama ini kita berorientasi menyalahkan orang lain yang tidak pernah menolong kita. Sehingga seakan-akan harus ada orang yang membawa kita kepada mujizat itu. Tetapi malam hari ini mujizat itu datang kepada setiap kita. Yesus datang kepada setiap kita dan berkata, maukah engkau sembuh, maukah engkau pulih? Jika kita menemukan jawabannya, mari kita jawab bersama-sama. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan pulih malam hari ini. Aku mau Tuhan sembuh malam hari ini. Aku mau Tuhan dipulihkan hubungan keluargaku. Aku mau Tuhan dipulihkan kehidupan ekonomiku, aku mau Tuhan. Dan Tuhan berkata, bangunlah. Jangan lagi tinggal di dalam zonamu, kepahitanmu, sakit hatimu terhadap orang lain. Orang lain tidak bisa mengubah kehidupanmu, tapi Tuhan Yesuslah yang sanggup mengubah kehidupanmu. Bangunlah. Angkatlah tilammu. Katakan kepada dunia yang mengikatku sudah aku angkat. Aku menjadi merdeka. Aku menjadi bebas. Dan berjalan. Apa yang dilakukan oleh orang yang terikat sakit penyakit 38 tahun di atas tilamnya. Dan ditunjukkan kepada banyak orang. Itulah proklamer. Memproklamasikan dirinya bahwa dia sudah disembuhkan. Maka kalau kita lihat banyak pertanyaan. Bukan tanpa tantangan ketika orang ini disembuhkan. Pada bagian terakhir dikatakan, tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu yang terkasih mempelai Kristus, jika kita sudah dipulihkan bukan berarti selesai semuanya. Masih ada tantangan yang dihadapi. Tapi tantangan yang dihadapi itu bukan lagi tantangan yang membuat kita kalah. Tantangan itu yang membuat kita menang. Tantangan itu yang akan menunjukkan siapa yang sudah memulihkan dan menyembuhkan kita. Hari Sabat bagi orang Yahudi sangat sakral. Karena yang dilihat mengangkat tilam. Apakah Yesus tidak mampu berkata yang lain, bangunlah,
berjalanlah, tinggalkan tilangmu. Mampu, tapi justru menunjukkan Yesus juga melawan yang namanya sekedar kehidupan tradisi, kehidupan agamawi. Karena seringkali kehidupan tradisi agamawi kita mengikat kita. Sehingga tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Tidak bisa melihat pemulihan Tuhan. Dan Yesus lakukan untuk menunjukkan Yesus berkuasa atas setiap kehidupan agamawi. Yesus berkuasa atas setiap tradisi-tradisi. Yesus berkuasa atas itu semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Jika malam hari ini engkau sudah menemukan pertanyaan seperti Yesus bertanya kepada orang itu. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Maka malam hari ini, mari kita akan sama-sama proklamirkan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kutuk sakit penyakit 38 tahun dibebaskan dengan firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Banyak orang mau datang, mendatangi mujizat, tapi pada saat ini mujizat itu yang mendatangi setiap kita. Yesus sanggup melakukan. Mari Bapak Ibu, mempelai Kristus yang terkasih. Jika engkau sedang mengalami ketertekanan hidup, jika engkau sedang mengalami sakit yang tidak terkatakan, jika engkau sedang mengalami tekanan-tekanan ekonomi, pertanyaan yang sama datang kepada setiap kita, kepada mempelai Kristus. Maukah engkau pulih? Malam hari ini saya akan berdoa. Buat Bapak Ibu mempelai Kristus, baik yang melihat di channel YouTube Gereja Betani, yang melihat di Facebook Betani FM, yang mendengar lewat program 107,7 Betani FM, malam hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya, buat mempelai Kristus. Pemulihan tetap terjadi, mujizat tetap nyata, dan Tuhan tetap melakukan. Hari ini, malam ini, Yesus pun berkata kepada setiap kita, sementara kita ada di rumah, sementara kita tidak bisa kemana-mana, Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Maukah engkau menjadi merdeka atas semua beban kehidupanmu? Jika Bapak Ibu merespon, mari berdoa bersama-sama dengan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur. Kami sudah membaca, kami merenungkan firman-Mu. Kami percaya mujizat-Mu tetap ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Kehidupan setiap orang-orang yang berharap kepada-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan. Seringkali mulut kami berkata, aku percaya Tuhan. Sementara pengharapan kami mulai sirna. Pengharapan kami mulai hilang. Karena keadaan. Tapi malam hari ini kami bersyukur Engkau pulihkan pengharapan kami bahwa Yesus tetap mampu memberikan mujizat atas hidup kami. Kami yang sedang sakit, mempelai Kristus yang sedang sakit, lemah tubuh, dalam nama Yesus kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, keterikatan penyakit dipulihkan, dibebaskan dalam nama Yesus. Mungkin yang malam hari ini sedang bergumul masalah ekonomi, keuangan, hutang piutang, dalam nama Yesus, maka terbuka setiap jalan-jalan berkat. Dalam nama Yesus, ampuni setiap mempelai Kristus, jika kesulitan ekonomi, keuangan, karena dosa, kesalahan. Ampuni Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, maka Engkau akan melakukan pemulihan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan. Mungkin yang saat ini sedang bergumul di dalam relasi, hubungan, komunikasi, di dalam keluarga. Ada luka-luka dalam hati para istri, suami, anak-anak yang terbangun sedemikian lama. Tapi malam hari ini Tuhan,
Engkau memulihkan setiap mempelai Kristus yang sedang mengalami keretakan hubungan dalam keluarga. Engkau Tuhan atas pernikahan-pernikahan itu Tuhan. Engkau Tuhan atas keluarga-keluarga itu. Kau pulihkan hati bapak-bapak supaya kembali kepada anak-anak. Kau pulihkan bapak-bapak menjadi imam yang benar. Dalam nama Yesus Kristus. Kau juga memulihkan hati para istri yang mungkin selama ini terluka hati oleh para suami. Dalam nama Yesus Kristus. Kau pulihkan setiap anak-anak yang terluka oleh karena orang tua. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau tetap Tuhan yang mendatangi setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus. Berkati Tuhan setiap orang yang boleh melihat program Revival at Home ini. Akan terjadi pemulihan di keluarga-keluarga. Akan terjadi pemulihan di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengucap syukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ingat Tuhan akan tetap memberikan pemulihan yang terbaik. Dia bukan Tuhan yang melupakan setiap kita. Dia Tuhan yang terus mengasihi kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin.